nanti malam tim nasional kita akan bertarung menghadapi Bulgaria di babak final FIFA Series yang akan berlangsung Stadion Gelora Bung Karno. Ya, ada info tentunya teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa ada pergantian pemain menjelang duel melawan Bulgaria karena Mauro Silsa yang kemarin mencetak salah satu di antara 4 gol kita melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret kemarin itu harus ditepikan ya, atau dia istirahat, tidak bisa bermain karena ada masalah ya, ada benturan dengan pemain Saint Kitts sehingga Mauro Silsa tidak bisa bermain dan posisinya digantikan oleh Jens Raven yang saat ini bermain untuk Bali United. Jadi Jens sudah bergabung, sudah ikut latihan bersama di bawah pimpinan John Herman, dan kita belum tahu apakah akan dimainkan di babak final menghadapi Bulgaria. Ya, itu menjadi urusan bagi John Herman. Ya, tapi yang paling penting di sini adalah semua punggawa kita harus fokus ya di dalam pertandingan menghadapi Bulgaria karena levelnya berbeda dengan Saint Kitts. Bulgaria sangat baik dan itu sudah terlihat ketika mereka menghajar Kepulauan Salomon dengan 10-2. Mereka secara organisasi tim sangat baik. Bagaimana dengan etos kerja yang sangat kuat dilakukan. Bahkan antar lini mereka jalan dengan bagus. Ya, kita ya bersyukur bisa menang dan sekarang berada di final, tapi dari segi permainan harus lebih ditingkatkan lagi. Ya, dan itu pasti John Herman tahu ya apa yang harus dilakukan menghadapi Bulgaria. Komposisi pemain di dalam starting 11 saya yakin pasti akan berubah. Tidak akan sama seperti ketika melawan Saint Kitts. Ya. Nama-nama seperti saya rasa Joe Pelupessy akan masuk mungkin saja ya. Kemudian salah satu di antara Nathan Cho atau Ivar Jenner akan masuk untuk menghuni di posisi tengah karena mereka kemarin sejak awal tidak tampilkan. Memang di babak kedua Pelupessy dan Ivar masuk kecuali Nathan Cho. Nathan Cho ini tidak bermain dan kemungkinan itu akan ada dalam pertandingan menghadapi Bulgaria. Nah, yang jadi menarik untuk diperbincangkan adalah posisi di kiri. Karena lawan Saint Kitts kan Donny bermain bagus. Oke lah, tapi itu kan dengan Saint Kitts ya. Tapi kalau perubahan memang Verdonk ditarik lagi ke posisi awal dia sebagai bek kiri, bisa saja Donny akan duduk di bangku cadangan dan akan bermain sebagai super sub di babak kedua. Kalau tetap mempertahankan dengan pola 3-4-3 ya. Karena apakah Herman akan terus bermain di sini karena kemarin di belakang itu kan ada Jai di tengah, Rido agak bergeser ke kanan dan Elkan Baggott ya agak ke kiri membentuk 3 bek. Donny yang bersama dengan Kevin Dix kan di sisi flank. Ketika kita bertahan ditekan lawan, maka Donny akan membantu di sini dan bersama dengan Kevin Dix. Nah, bukan tidak mungkin pola seperti ini ditampilkan lagi melawan Bulgaria. Tapi itu tadi yang saya bilang, posisi kiri ini bisa saja Calvin Verdonk, karena Verdonk kemarin bermain bersama dengan Jordi Amat di posisi tengah. Bukan Pelupessy, karena Pelupessy-nya main di babak kedua dengan Ivar. Nah, dalam pertandingan menghadapi Bulgaria, Pelupessy akan main pertama, bisa saja itu dengan Ivar mungkin akan ditaruh di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan Jordi Amat tetap akan ada di sana. Karena kalau dengan dua ini kan bertahannya lebih kuat. Artinya juga bahwa Pelupessy ini akan lebih ke dalam untuk memutus serangan lawan ketika ditekan dan Jordi lebih tepat lebih sedikit ke depan ya. Tapi dua-dua tipikal pemain yang kuat dalam bertahan. Nah, Ivar Jenner juga pasti bisa masuk di posisi ini. Makanya pasti John Herman akan memutar otak ini untuk berpikir siapa di starting 11 yang terbaik untuk dia tampilkan di awal menghadapi Bulgaria. Jika kita tidak kebobolan dalam 35 menit, ini bagus. Artinya bisa membuat Bulgaria juga frustrasi. Apalagi kalau kita bisa mencuri sebuah gol di babak pertama menghadapi Bulgaria. Ini akan jauh lebih bagus buat kita. Lain halnya kalau Bulgaria yang mencetak gol, kan ini akan membuat kita ini harus dipaksa keluar untuk bisa menyerang. Bulgaria pingin kita bermain dengan jual beli serangan, bermain lebih terbuka. Ya, pasti itu yang diinginkan Bulgaria. Dan Bulgaria pasti akan lebih banyak menekan. Kita nggak apa-apa. John Herman bermain dengan lebih pragmatis sedikit ya, itu lebih oke. Menunggu serangan lawan untuk kita counter attack juga bagus untuk menghadapi Bulgaria. Karena yang paling ditunggu adalah hasil akhir. Kita bermain bagus tapi hasil akhir kalah kan sama aja. Tapi kalau kita bermain biasa saja, menunggu counter dan kita menang, ya bagus. Kita bisa menjadi juara. Nah,
Dan ini yang kita akan lihat dalam posisi yang ada di depan. Sananta akan bertahankah di posisi ini dengan memberikan ruang untuk Beckham Putra dan juga dengan Ole Romani bisa bermain seperti lawan Saint Kitts ya. Free roll, mereka bermain lebih bebas. Nah, itu kita tunggu ya. Atau Ole Romani ditaruh di nomor 9. Ramadan duduk di bangku cadangan dan masuk sebagai super sub, bisa saja itu kan akan terjadi. Ole di sana, Beckham mungkin masih bisa ditampilkan. Dengan alternatif lain adalah Eliano Reinders yang bermain di posisi kanan atau Jakob Sayuri ya, untuk bisa bermain dari sisi ini. Tapi saya lebih senang sih melihat cara bermain Ole kemarin, bermain di belakang striker itu jauh lebih bagus, ketenangan dia, passing yang sangat bagus dibuat sehingga Beckham itu bisa berlari dengan baik ya, lebih bebas, dan Ole menjadi seorang ya semi playmaker lah ya kemarin ya, menggantikan posisi Tom Hai. Yang ini kan jarang-jarang kita lihat bahwa Ole itu bermain jauh lebih ke belakang. Bahkan gol pertama Beckham melawan Saint Kitts kan bagaimana dia turun ke bawah, ada bola lemparan ke arah dia, dan dia bisa mengontrol bola, kemudian bisa mengirim umpan yang sangat tepat, presisi sekali ke arah Beckham Putra. Nah, ini kita tunggu dengan gaya seperti ini nanti melawan Bulgaria. Selamat bertarung, selamat berjuang untuk Garuda kita. Dengan saya Bung Ropan,